Lalu bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya di sini adalah SLA pengerjaan draft videonya itu paling lambat misalnya maksimal 7 hari kerja. Untuk SLA ini sendiri, SLA itu adalah Service Level Agreement ya, ataupun bisa dibilang dengan masa kerja ya, kontrak masa kerja gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa tambahkan nih hal-hal menarik gitu ya. Misalnya video editing paling lambat pengerjaannya 7 hari kerja gitu. Lalu teman-teman memberikan garansi unlimited revisi selama masa kontrak kerja. Masa kontrak kerja tadi adalah SLA tadi ya kaitannya ya. Misalnya oke, SLA-nya contoh 1 bulan ya SLA-nya gitu. Lalu pengerjaan editingnya 7 hari. Nah, setelah pengerjaan itu teman-teman ataupun klien itu diberikan hak revisinya unlimited ya. Bebas berapa aja. Padahal sebenarnya ketika kita sudah menetapkan kontrak 1 bulan gitu ya, pengerjaannya 7 hari gitu. Nah, paling itu revisi hanya 1 atau 2 kali. Kenapa? Karena kan kita hanya 7 bulan, hanya 1 bulan gitu ya, 7 hari mengerjakan. Di hari kedua dibalas gitu, misalnya ada revisi ya di part A gitu misalnya. Nah, kita kan kerjakan lagi, makan waktu misalnya 5 hari ataupun 7 hari lagi makan waktu. Udah revisi pertama itu udah habis 2 minggu lebih ya. Lalu ada revisi lagi yang kedua dan pengerjaannya sampai terakhir ternyata sudah habis masa kontrak. Nah, itu sebenarnya salah satu trik gitu ya. Tulisannya memang unlimited revision, revisi tak terbatas. Bayangkan kita misalnya ngasihnya begini triknya. Oke, editing paling lambat itu 7 hari kerja. Revisi maksimal 3 kali. Nah, ternyata dari revisi 1 sampai 3 itu memakan waktu sekitar 5 bulan. Nah, itu menjadi kerugian juga untuk kita karena masalah waktu. Nah, kita harus pinter-pinter juga nih untuk menerapkan SLA di sini ya. Jadi kalau bisa misalnya pengerjaan 7 hari, untuk garansinya kita kasih aja nih unlimited garansi. Tapi masa kontraknya sebenarnya ada 1 bulan. Bisa jadi dalam 1 bulan itu hanya 1 kali revisi ataupun 2 kali revisi. Itu lebih menguntungkan daripada 3 kali revisi tanpa batasan waktu yang ada. Lalu selanjutnya adalah personal branding. Personal branding ini adalah sebuah seni dalam menarik dan memelihara lebih banyak klien dengan cara membentuk persepsi publik secara aktif. Ini menurut Montoya tahun 2006. Personal branding adalah suatu tentang bagaimana mengambil kendali atas penilaian orang lain terhadap Anda sebelum ada pertemuan langsung dengan Anda. Menurut Montoya dan Van de Hey tahun 2008. Kemampuan menggunakan atribut-atribut secara bebas yang ditunjukkan kemampuan Anda dalam mengatur harapan-harapan yang ingin orang lain terima dalam pertemuannya dengan Anda. Menurut Mowbray tahun 2009. Dalam membangun personal branding tentunya diperlukan elemen-elemen utama ya, di mana elemen-elemen tersebut harus saling terintegrasi dan dibangun bersama. Jadi tidak boleh dibangun secara terpisah. Personal branding itu sendiri dapat dibagi menjadi 3 elemen utama ya, menurut Montoya dan Van de Hey tahun 2008. Yang pertama itu adalah you, atau dengan kata lain seseorang itu sendiri ya. Seseorang dapat membentuk sebuah personal branding melalui sebuah polesan dan metode komunikasi yang disusun dengan baik, dirancang untuk menyampaikan 2 hal penting kepada target market. Siapakah seseorang tersebut sebagai suatu pribadi? Lalu spesialisasi apa yang seseorang itu lakukan. Personal brand adalah sebuah gambaran mengenai apa yang masyarakat pikirkan tentang seseorang. Hal tersebut mencerminkan nilai-nilai kepribadian, keahlian, dan kualitas yang membuat seseorang berbeda dengan lainnya. Mungkin teman-teman ketika berkaitan dengan usaha video editing ini atau dokumentasi acara pernikahan, mungkin teman-teman pernah melihat ya, kalau personal branding dari kameramen itu adalah pasti selalu membuat tas lempang kecil. Itu biasanya kameramen seperti itu tuh. Nah, kalau editor itu sendiri ya itu bisa terlihat dari dia tidak terlalu banyak berbicara, dan kebanyakan editor-editor yang saya temui itu rata-rata berkacamata ya gitu, karena memang berhadapan dengan komputer ya, dan mereka biasanya juga tidak terlalu ekstrovert. Nah, seperti itu tuh kita sudah sampaikan. Lalu yang kedua itu adalah promise, yaitu personal brand adalah sebuah janji, sebuah tanggung jawab untuk memenuhi harapan yang timbul pada masyarakat akibat dari personal brand itu sendiri. Ya, personal brand itu adalah sebuah janji dan tanggung jawab.
tepati janji itu dengan baik supaya tercerminkan dengan baik pula. Yang ketiga adalah relationship. Sebuah personal branding yang baik itu akan mampu menciptakan suatu relasi yang baik dengan klien. Semakin banyak atribut-atribut yang dapat diterima oleh klien dan semakin tingginya tingkat kepuasan seseorang, ini menunjukkan semakin baiknya tingkat relasi yang ada pada personal branding tersebut. Jadi ketika teman-teman sudah memiliki banyak relasi ya, klien, sahabat, itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa relationship teman-teman itu sudah bagus. Teman-teman sudah dikenal secara baik. Seperti halnya misalnya saya gitu ya. Karakteristik saya, attitude saya, you-nya saya, performance saya seperti ini. Bisa lihat dari physically saya seperti ini, attitude saya seperti ini. Ya. Promise saya itu adalah cepat dan tepat. Ya, saya berjanji bahwa kalau ada proyek dengan saya itu cepat pengerjaannya. Makanya saya punya banyak relasi, gitu ya. Jadi ketika misalnya ada orang-orang yang mencari editor gitu ya, siapa ya yang bisa editing ini nih iklan 3 detik? Oh pasti akan menyebut Fajar. Fajar aja, dia enak, harga sesuai, cepat. Nah itu udah terkenal tuh. Oh ternyata tuh Fajar tuh harganya sesuai, pas gitu, tidak mahal, tidak murah. Lalu janjinya dia adalah cepat gitu dalam pengerjaannya, tidak bertele-tele gitu ya. Lalu secara SLA, service agreement-nya itu bagus gitu. Terus dari penampilan juga look dan attitude-nya juga sudah bagus gitu, sudah mencerminkan bahwa dia seseorang yang memiliki komitmen terhadap pekerjaannya.